Oke, masih soal tentang dispersi. Kali ini pada prisma ya. Kita punya prisma segitiga. Biasanya kita menyebut sudut puncak prisma yang di atas ini dengan huruf beta gitu ya. Nah, kemudian eh, ini sinar putih diwakili oleh yang paling ujung, maksudnya paling besar panjang gelombangnya itu merah, kemudian ungu yang panjang gelombangnya paling kecil. Nah, eh, ketika masuk ke dalam prisma ya dengan sudut tidak sama dengan nol alias tidak tegak lurus ya, nah, maka mereka sinar-sinar itu akan berpisah ya, terurai. Ini yang disebut dengan terdispersi ya, terurai atas komponen-komponennya. Dan ungu akan belok paling jauh seperti ini, kemudian merah di paling dekat. Nah, sehingga ada sudut yang dibentuk antara si merah paling ujung dengan si ungu paling ujung yang sebelahnya. Ini yang sudut yang dibentuk antara mereka, ini yang disebut dengan sudut dispersi ya. Nah, di soal kita dibandingkannya antara merah dengan biru. Oke lah, nggak apa-apa. Biru itu cukup dekat dengan ungu gitu ya, mewakili ya, cukup mewakili yang ujung ya, dekat ke ujung. Nah, untuk menentukan sudut dispersi pada dasarnya kita harus memahami dulu sudut deviasi. Deviasi itu belok ya, sudut pembelokan setiap komponen warna. Jadi gini maksudnya. Ini kan kalau terus dia ke sana. Ini kalau terus ya. Nah, sementara kondisi akhir violet itu ke sini ya. Nah, maka sudut yang dibentuk antara kondisi awal dengan kondisi akhir itu yang disebut dengan sudut deviasi. Nah, ini misalnya saya pakai D besar ya, D besar. Nah, untuk menentukan sudut deviasinya, kita pakai formula, pakai rumus uh, indeks bias prismanya, ya, dibagi dengan indeks bias medium, ya. Nah, tentu saya tidak akan sempat menurunkan rumus ini, tapi diingat-ingat saja ini sin, ya, setengah dikali dengan beta, beta itu sudut puncak gitu ya, nah, ditambah dengan sudut deviasi, ya, deviasi, kemudian dibagi dengan sinus setengah beta, ya, setengah beta. Nah, sekarang kita akan bahas kondisi khusus. Kondisi khusus yang mana? Yang pertama adalah ketika mediumnya udara. Umumnya kan prisma kita taruh di udara kan, jadi indeks bias mediumnya 1. Jadi tinggal indeks bias prismanya misalnya kita sebut saja N, gitu ya. Nah, dengan demikian eh, kita sederhanakan rumusnya jadi N sama dengan itu. Nah, lalu kita akan melakukan pendekatan lagi yang spesifik lagi, yang khusus lagi. Soal ini kan meminta untuk sudut bias 10 derajat. Itu artinya sudut kecil. Nah, ketika si betanya itu kecil, maka kita pakai pendekatan sudut kecil. Ingat-ingat, kalau sudut kecil sinus bisa diganti dengan sudutnya. Asal satuannya radian. Artinya apa? Artinya sinus suatu sudut kalau kecil itu bisa didekati dengan sudutnya. Artinya persamaan yang itu jadi lebih mudah. Jadi gimana? Jadi N, ingat N saja ya, karena N mediumnya 1. Kemudian di atas ada sinusnya hilang semua, praktisnya gitu aja. Sinusnya hilang, setengahnya pun ikut hilang. Jadi tinggal sama dengan apa? Setengah sama dengan beta ditambah deviasi dibagi dengan beta lagi. Ya, nah, nanti kita akan dapatkan. Nah, nanti kalau sudah dapat rumusan, kalian boleh hafalin ya. Nah, beta, tapi ini kita berusaha memahami dulu ya. Gitu ya. Nah, dari sana kita dapatkan sudut deviasinya D itu berarti sama dengan N dikurangi 1 dikali dengan beta. Gitu ya. Nah, itu rumus sudut deviasinya. Nah, kita lihat warna merah dan warna lainnya itu berbeda lambda. Akibatnya berbeda indeks bias, yang N-nya beda-beda. Yang indeks biasnya paling besar adalah warna yang lambdanya paling kecil. Berarti kalau dari Magic Cube New ya berarti ungu. Berarti nanti untuk menentukan sudut dispersinya ya, itu sebetulnya adalah deviasi warna ungu yang paling jauh ya dikurangi dengan deviasi warna merah gitu. Nah, jadi ini dikurangi betanya sama, satunya sama, berarti nanti sederhananya kita akan dapatkan berarti ini N ungu dikurangi dengan N merah dikali dengan beta.
Udah gitu doang. Jadi rumusnya jadi gampang ya. Nah, rumus dispersi, sudut dispersinya ini. Nah, kalian sekarang boleh hafalin itu, terus nanti kalau ketemu soal kayak gini tinggal dimasukin aja angkanya. Boleh ya, emang enggak? Nah, sekarang kita punya N, nggak ada ungu tapi adanya biru, ya udah langsung aja nggak apa-apa dihitung 1,919 dikurangi dengan 1,879 ya. Dikali dengan sudutnya 10 derajat. Dah, masukin angkanya. Eh, Nah, kita akan dapatkan 0,04 dikali dengan 10 derajat. Jadi, terjawablah. Jawabannya adalah berapa? Iya, 0,4 derajat. Nah, ini. Bisa dipahami ya? Oke, sip.